Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaat Riwayati, peserta Latsar tahun 2021 Angkatan 2 Kelompok 1. Sebagai seorang ASN, sudah menjadi kewajiban untuk melayani publik dengan mengedepankan komitmen mutu. Berikut adalah video wawancara dengan salah satu ASN anggota kepolisian Resor Ngunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Aibda Panggih Sasongko, Sarjana Hukum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada beberapa materi yang ingin saya tanyakan sama Bapak Panggih Sasongko. Karena Bapak ini merupakan salah satu anggota kepolisian, khususnya di unit laka lantas Gunung Kidul, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya menjadi salah satu anggota dari ASN. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, dari tahun berapa sih Bapak bertugas di sini? Di sini saya bertugas menjadi seorang anggota kepolisian mulai dari tahun 2004 bulan Januari. Kemudian untuk tugas di unit laka, tepatnya di unit laka Polres Gunung Kidul, itu sejak tahun 2010 hingga sekarang. Itu. Berarti kalau dari tahun 2010 sampai sekarang 2021 nih Pak, itu kira kurang lebih sekitar 11 tahunan. Ya, sekitar 11 itu tahun. Sangat lama, sangat. Kira-kira ke 11 tahun itu, kurang lebih 11 tahun itu, kalau di satuan kerja unit laka itu tugasnya ngapain sih Pak? Kalau di unit laka sendiri itu kan tugasnya terbagi menjadi dua, Mbak. Yang pertama adalah TPTKP. Kalau di sini disingkat TPTKP, kepanjangannya adalah tindakan pertama pada tempat kejadian perkara, atau orang biasa menyebut olah tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. Itu jadi tugas di unit laka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah olah tempat kejadian perkara, kemudian yang kedua adalah penyidikan laka lantas itu sendiri. Berarti nanti itu personelnya dibagi-bagi ya Pak? Kalau yang ke TKP sama yang di kantor gitu ya? Kalau teknisnya kita lakukan bersama agar satu rangkaian penanganan kecelakaan lalu lintas itu bisa profesional dan bisa tuntas. Itu teknisnya dilakukan bersama, hanya tindakan penanganannya dibagi menjadi dua itu. Ini lagi Pak, terus kalau kita kan tahu ya, kalau sebagai ASN itu fungsi utamanya ada melaksanakan kebijakan pemerintah, terus melayani publik atau masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa gitu kan. Nah, yang ingin saya tekankan itu masalah pelayanan publiknya. Nah, kalau di satuan kerja jenengan itu, kalau pelayanan publiknya apakah sudah sesuai dengan komitmen mutu yang dijalankan? Di unit laka ini ada istilahnya tugas pokok, atau namanya apa ya? Ya intinya kayak tupoksi. Ya, prosedurnya itu sudah disusun sehingga petugas yang berada di unit laka ini menjalankan sesuai apa yang tercantum di tupoksi tersebut. Gitu. Berarti kalau sudah ini kalau anggapan Bapak sendiri sudah menjalankan sesuai apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing. Iya. Sedangkan kalau kita itu sebagai pelayan publik yang bisa menilai baik buruknya pelayanan kan yang dilayani, itu ya, kan Pak. Masyarakat, Nah, itu masyarakat yang dilayani. dikembalikan lagi kepada publik. Nah, kalau
masyarakat itu apakah masih ada kendala yang dihadapi, Pak? Tadi yang saya maksud adalah SOP. Oh iya, standar operasional. Ya, kita bubukan SOP, kita bubukan biar nanti yang bertugas di unit laka itu mempunyai dasar bagaimana mereka melayani masyarakat dengan baik. Itu. Kemudian untuk masyarakat sendiri, selama saya berdinas di unit laka, selama ini merasa terlayani dan nihil komplain dari masyarakat karena petugas di unit laka selama ini juga menjalankan SOP dengan baik. Kalau masalah kendalanya ada? Untuk kendala memang sebenarnya masih ada ya. Untuk kendala sebenarnya masih ada, yang jelas di wilayah Gunung Kidul sendiri kan sangat luas, terdiri dari kalau tidak salah 18 kecamatan, 18 kecamatan, dan kalau diukur dari Polres itu jaraknya memang lumayan jauh, padahal itu ya memang sudah menjadi tugas dari unit laka di Polres Gunung Kidul, sehingga mungkin kendala di sini yang sering kita temukan adalah kendala jarak. Apabila terjadi suatu kejadian kecelakaan, misalkan kita ambil di wilayah Grisobo mungkin yang terjauh dari sini, di sana kita membutuhkan waktu paling tidak 1,5 jam untuk sampai di TKP. Nah, itu mungkin salah satu kendala yang kita hadapi dalam menjalankan tugas di unit laka. Gitu. Ya, tentunya kalau segala sesuatu itu ada kendalanya juga ya, Pak. Nah, kalau melihat kendala seperti itu, rencana kedepannya bagaimana, Pak? Apakah ada suatu program untuk mengatasi kendala tersebut? Jadi, kalau rencana ke depan untuk kebijakan-kebijakan memang yang mempunyai kewenangan adalah pimpinan. Kami sebagai anak buah hanya memberikan saran dan masukan agar nantinya biar pelayanan bisa lebih maksimal lagi. Mungkin kalau saya pribadi mungkin bisa memberikan saran masukan untuk pengenangan laka lantas ini tidak tersentral di Polres saja, tapi di unit-unit Polsek bisa melayani kejadian kecelakaan. Paling tidak itu anggota-anggota di unit laka Polsek itu mumpuni, diberikan pelatihan atau mungkin diberikan masukan-masukan kepada anggota Polsek agar sebagai anggota Polsek mumpuni dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Gitu. Ya. Kalau kita melihat sekarang itu kita masuk dalam era 4.0 ya, Pak, era digital, serba IT. Gitu. Nah, apakah di satuan kerja Bapak itu sudah melaksanakan kerja dengan bersandar pada IT? Kalau di unit laka yang 4.0 itu tadi, di unit laka itu kan di situ ada rangkaian kerja. Ada unit laka lantas, ada jasa raja selaku pengemban asuransi, penjamin biaya dari korban, biaya yang akibat dari kecelakaan itu dari korban dan rumah sakit. Nah, selama ini di unit laka ini menggunakan aplikasi yang untuk membantu mempercepat proses dari penjaminan asuransi kecelakaan. Itu salah satunya kita mendukung program 4.0 itu. Kemudian ada lagi laporan aplikasi online apabila terjadi suatu kecelakaan dimanapun di wilayah Gunung Kidul. Nanti di situ ada aplikasi laporan, jadi kita bisa merespon secepat mungkin apabila ada salah satu masyarakat yang melaporkan kejadian kecelakaan di aplikasi tersebut. Itu mungkin
sementara itu yang sebagai program kita mendukung provinsi gitu. Ya, itu berarti kita di unit ONK itu sebenarnya sudah mendukung sangat ya Pak. Gitu. Karena kalau kita sebagai pelayan publik tidak mengikuti perkembangan zaman, nanti juga ketinggalan juga ya. Iya. Nah kalau mengingat sekarang ini kan masa pandemi kayak gini, itu apakah ada perbedaan dalam pelayanan? Di masa pandemi seperti ini yang kita kedepankan adalah komunikasi, Mbak. Jadi misalkan seperti kita menangani kecelakaan, apabila dalam tempat tersebut terkena dampak pandemi, kita juga memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang terlibat kecelakaan. Misalkan kita dalam hal melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi, sebenarnya sebelum kita panggil, kita lakukan cross check dulu apakah yang akan kita panggil itu sedang atau dalam proses isoman atau isolasi itu, atau mungkin dia dalam keadaan sehat. Kalau misalnya dalam proses isolasi, ya kita tidak bisa paksakan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pandemi tersebut, masa pandemi ini. Itu. Ya, baik Bapak, mungkin hanya itu saja, cukup sekian. Banyak kekurangan, saya sendiri mohon maaf. Terima kasih atas materi yang diberikan, banyak sekali pelajaran yang dapat saya ambil sebagai pelayan publik. Atas kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.